Ketemu lagi dengan podcast PBSI Teman Seia Sekita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, keselamatan selalu senantiasa bersama kita semua atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kajar, yaitu Bapak Bambang CS, selaku yang bau rekso Desa Kajar untuk periode ini. Terkait dengan pengembangan desa wisata, yaitu desa wisata rintisan yang ada di Desa Kajar. Sugeng siang Pak. Sugeng siang. Perkenalkan Pak, saya Gudnanto, kalau titelnya lengkapnya Dr. Gudnanto MPDcons dari Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan siang hari ini kami bersama tim akan melakukan sedikit wawancara terkait dengan pengembangan desa wisata yang ada di Kajar. Pak Bambang, yang dirasakan selama ini untuk kendala yang dialami untuk menjadikan Kajar itu desa wisata itu bagian apa Pak? Terima kasih Pak Gunanto atas kehadirannya di desa kami, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat siang. Dan untuk mengenai kendala di desa kami sebagai desa rintisan wisata yang beresakan Pak Bupati Kudus pada tahun kemarin, ini adalah merubah paradigma masyarakat, Pak. Yang tadinya masyarakat Kajar ini notabene aktivitas dan pekerjaannya adalah tukang bangunan, terus petani, ada pedagang. Nah, ini akan kita menjadikan, kita sulap menjadi pelaku wisata. Nah, ini kan kendala tersendiri Mas. Berbagai macam latar belakang pendidikan dan SDM, kita harus bisa menciptakan sabta pesona sebagai moto pariwisata. Karena wisata itu akan berjalan lancar dan sukses itu bila mana semua elemen masyarakat ini sama-sama menjadi pelaku wisata. Nah, contohnya kayak di Bali, kayak di Jogja, itu sukses dan mereka bisa bertahan hidup dengan mengembangkan potensi yang ada untuk memperbaiki perekonomian ya dari hasil wisata ini. Nah, ini menarik Pak, gayung bersambut dengan program kami. Yang pertama yang harus dibenahi adalah SDM-nya. Nah, kalau di Kudus itu kan terkenal dengan tagline-nya. Kalau saya sendiri berdasarkan riset saya itu kan Gus Sigang, kalau saya lebih ke modal hidupnya orang Kudus itu kan Gus Sigang, di mana masyarakat Kudus secara khusus itu yang sudah mempraktekkan itu kan bagus dalam perilaku dan gemar dalam belajar ataupun mengaji dan pandai berdagang kan begitu. Nah, ini harapannya nanti kan dari SDM yang panjenengan sebutkan tadi, kami bisa masuk untuk bagaimana merubah mindset masyarakat itu agar menjadi masyarakat yang sisi lain itu juga pandai berdagang untuk mensupport agar menjadi desa wisata yang bagus itu, juga dia gemar mau belajar, mau terbuka atau jinnya itu, dan mereka dari sisi perilaku pun akan tampak menjadi yang lebih dari sisi karakternya, identitasnya, sosialnya itu bagus. Jadi kalau ada orang datang itu nyaman, dan Kajar itu akhirnya orang, kalau datang ke Kajar itu mulai dari orang paling bawah sampai perangkatnya itu kan selalu ramah dan sebagainya. Itu harapannya. Mungkin selama ini kan di Kajar juga kan belum banyak yang mempraktekkan tentang Gus Sigang itu ya Pak? Belum ya? Belum gitu Terus untuk jenis usaha yang selama ini sudah ditekuni, yang sudah dikenal oleh lingkungan wilayah Kudus utamanya, itu usaha apa ya Pak kalau Kajar ini? Kalau di desa Kajar makanan. Ini kan semenjak pandemi ini Pak, pandemi ini ternyata membawa berkah bagi warga masyarakat Kajar tersendiri, yang biasanya mereka bekerja sebagai perantau di Jakarta, yaitu sebagai tukang bangunan, akhirnya dia kembali untuk tidak merantau tapi bertahan hidup. Yang notabene di Kajar ini banyak sumber alam, yaitu singkong, dan kebetulan sudah ada pelaku usaha yang membuat gedok udah turun-temurun. Akhirnya dengan situasi yang pas, orang berdiam diri selama pandemik,
pada buka warung-warung tersendiri, akhirnya terjadi warung kuliner dan orang-orang pada nyebut geduk nyimut sambil ngopi. Kalau nggak ngopi sama makan geduk itu kurang pas katanya Pak, karena cocok dengan hawa lereng Muria ini kan. Ini untuk pendampingan para pedagang geduk nyimutnya itu sudah ada secara khusus atau mereka yang penting asal jalan Pak? Sementara ini awalnya asal jalan. Kita juga kemarin minta bantuan dari Dinas Pariwisata, alhamdulillah sudah dikasih aran-aran dan udah pernah dikumpulkan 4 kali sama Ibu Tika. Alhamdulillah sama Bu Tika ditanamkan Sabta Pesona. Bagaimana caranya penyajian yang bagus dan dengan didukung oleh rasa yang khas, juga disambut dengan keramahan, dengan Sabta Pesona yang ibaratnya lingkungan yang bersih, kamar mandi yang bersih. Nah, kita ditanamkan untuk menjadi pelaku wisata. Baik, kalau begitu masih ada di bagian manakah kira-kira nanti menurut Bapak yang mungkin wah ini belum feel-nya belum gitu. Untuk yang itu tadi Pak, untuk yang terutama ini targetnya ke depannya kan harapannya mungkin dari Pak Bambang sendiri dan masyarakat itu kan ini hak patennya warga Kajar kan begitu. Nah, ini ada nggak Pak target ke sana misalnya? Misalnya untuk akhirnya mendaftarkan mempunyai hak paten bahwa gedok nyimut ini adalah gedoknya orang Kajar. Saya memang punya target untuk selagi dari Pemdes Kajar ini supaya kekhasan kita yang punya, kuliner yang kita punya itu tidak diklaim oleh daerah lain. Nah, ini nanti minta bantuan dari tim untuk UMK dan bekerja sama dengan dinas terkait supaya bisa mematenkan gedok nyimut Kajar ini. Dan kedepannya saya juga pengen minta bantuan dari UMK, gimana caranya untuk merubah pola masyarakat ini yang tadinya sebagai pekerja sekarang menjadi pelaku wisata. Nah, ini kita yang perlu tantangannya, karena merubah kebiasaan itu yang sulit Pak, terus terang. Nah, ini kita harus pelan-pelan biar masyarakat itu menjadi pelaku wisata. Dan terus terang harapan kami dari Pemdes itu, kita itu pengen masyarakat Kajar itu masyarakat saya jadi tuannya di desanya sendiri. Nah, jangan ini yang malah sudah yang mulai berkembang itu malah dari bukan dari warga lokal tapi warga lain yang nyerbu ke sini kan gitu. Nah, padahal nyerbu ke sini pun juga menggunakan branded gedok nyimut kan itu. Nah, ini yang harus ya PR buat kami Pak. Nanti kita bekerja sama semoga ini menjadi kenyataan. Yang ketiga kami juga punya target tersendiri. Karena di sini itu kan banyak hasil bumi, olan kayak avokat, kayak pisang biar, yang jeruk pamilu. Dulu kan hanya dibeli sama tengkulak-tengkulak, tapi sekarang saya tuh pengen menciptakan bahwa warga saya itu kalau yang manen dari kebun bisa ditaruh di depan rumah, itu bisa dibeli. Sementara kalau warga yang sekarang yang ditaruh di depan rumah, yang tahu kan pedagang yang keliling. Nah, nanti kalau ada masyarakat wisatawan yang datang muter-muter di Desa Kajar ini, langsung kalau bisa ada ambil, bisa milih, bisa milih di depannya rumah masing-masing warga. Jadi mereka tidak susah berupaya capek menjual ke pasar, tapi cukup didagangkan di depan rumah. Seperti yang ada di Jogja dan Bali itu ya Nah, Pak. Gitu maksudnya semua akan tumbuh, perekonomian akan tumbuh. Kan gitu maksud saya Pak. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya bersama tim sampailah pada usaha gedok nyimut miliknya Pak San. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau selaku pemilik yang sudah berjalan selama ini terkait dengan hal-hal ataupun kendala-kendala apa saja yang dialami selama melakukan usaha ini, hal-hal apa saja yang diharapkan oleh beliau ke depannya nanti. Ikuti wawancara saya. Assalamualaikum Pak San, sugeng sonten. Perkenalkan, saya Dr. Gunanto MPD Kons dari Universitas Muria Kudus yang pada kesempatan siang menjelang sore ini silaturahim ke tempat Bapak dalam rangka untuk mencari dan menggali informasi terkait dengan usaha yang Bapak rintis ini. Nama usahanya apa Pak? Usahanya gedok Pak. Gedok. Ya. Kalau di sini terkenalnya gedok nyimut, nggih. Nah, kayak gini ya. Iya, ini pemirsa, gedoknya seperti ini. Dan di sekitar sini banyak sekali muda-mudi yang ngumpul pada kesempatan siang hari ini. Nyun sewu Pak San. Yeah. Kita santai aja nggih, rileks aja nggih. Gedok ini dimulai dirintis tahun berapa Pak?
kurang lebihnya tahun 2014 Pak. 2014 nggih. Dengan branding Gethuk Pak San, gethuk nyimut khas Kajar nggih. Iya, Pak. Nah, selama ini semakin banyaknya pengusaha-pengusaha gethuk nggih. Iya. Kendala yang dirasakan Pak San apa? Kendalanya itu cuma kalau waktu ada corona Pak. Corona, itu ada memang ada kendalanya kan, yang kesini kan harus zaman dulu waktu kendalanya corona itu kan disuruh bungkus saja kan gitu, peraturan dari negara kan gitu Pak. Kalau kendala lainnya alhamdulillah gak ada Pak, malah banyak yang buat itu alhamdulillah, malah pengunjungnya tambah banyak karena semakin terkenal nggih. Semakin gitu. terkenal nggih. Pak, selama ini proses gethuknya kan baru melayani lingkungan sampai mungkin luar kota, Karsidenan Pati nggih. Punya bayangan mboten Pak, suatu saat jenengan gethuk itu terkenal sampai Indonesia misalnya dengan branding gethuk nyimut niku? Ya ada Pak, ada kepengen biar gethuk di Desa Kajar ini sampai luar kota, malah dulu itu Pak ya, kalau dulu itu gethuk, saya kan punya inovasi gethuk saus apokat. Dulu saya itu mau dikirimkan ke Belanda, tapi kendalanya itu kan ada corona itu Pak. Jadi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Oke, berarti sudah punya pikiran untuk sampai ke jauh ke depan nggih. Nah, cuman selama ini yang mendampingi dan memfasilitasi belum ada nggih Pak nggih. Oke nggih. Berarti harapan Bapak ada pendampingan, ada pengarahan, ada pendampingan untuk inovasi. Terus untuk kendala ini Pak nyun sewu, untuk manajerialnya, untuk mungkin karyawannya, cara menyuguhkan, cara itu mungkin kan karena banyaknya warung-warung gethuk ya, akhirnya kan keluar masuk komitmennya mungkin kurang dan lain sebagainya. Itu pernah dirasakan mboten? Ya memang ada yang saya rasakan Pak, kadang-kadang kan ada kekompalan gitu, ada kalau pengunjungnya tambah banyak, memang yang menunggu agak lama gitu Pak. Gitu. Itu yang harapannya nanti bisa langsung dapat dan cepat saji nggih. Berarti kan itu ngeten Pak. Pernah mboten gadah bayangan seperti kalau dulu misalnya kan enggak ada sosis, enggak ada nugget. Tapi sekarang kan bisa ternyata. Pernah nggak punya bayangan misalnya gethuknya itu suatu saat bisa frozen, jadi ketika orangnya itu nggak banyak kita produksi, tapi nanti kalau orangnya banyak tinggal mengeluarkan, tinggal nyuguhkan. Tapi rasanya masih fresh. Pernah nggak punya bayangan seperti itu? Pernah Pak, tapi itu kan kalau gethuk, saya kan udah pernah kepengen tahu gimana caranya buat gethuk itu biar sampai 3 hari, 4 hari gitu. Tapi sampai sekarang itu belum ketemu formulanya. Belum ketemu Pak. Nah, itu yang harapan Bapak nanti bisa ditemukan ya. Bisa ditemukan dan bisa kami dampingi sampai dengan itu terwujud ngoten nggih. Nah, itu insya Allah apa yang menjadi keluhan Bapak tadi akan kami olah dan nanti akan menjadikan masukan buat kami, dan semoga saja program ini bisa terwujud ngoten nggih Pak nggih. Termasuk nanti mungkin penataan lahan parkir, penataan sanitasi, terus penataan juga mungkin dari tempat biar orang-orang itu lebih nyaman seperti itu nggih Pak nggih. Itu nggih. Terus selama ini kan sekarang juga banyak yang niru-niru Pak nggih. Dari tempat-tempat lain pun kan memberikan judul kan gethuk nyimut. Padahal gethuk nyimut itu kan lahirnya di Kajar kira. Gadah bayangan mboten bahwa suatu saat itu gethuk nyimut itu ya khas Kajar, walaupun dijual di mana-mana tapi harus tetap khas Kajar. Pernah punya bayangan seperti itu? Punya Pak. Dulu saya sudah pernah usul sama Bu Tika selaku pariwisata. Kalau bisa Bu, gethuk kan memang dari Kajar itu kalau bisa jangan sampai diklaim itu diambil oleh desa lain. Tapi belum terwujud nggih. Belum Pak. Belum terwujud nggih. Nah, ini termasuk harapan dari panjenengan selaku pengusaha nanti yang suatu saat akan menjadikan masukan bagi kami yang suatu saat semoga bisa mendampingi menghak patenkan bahwa ini hak patennya wong Kajar kan gitu. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Terima kasih, ini sesuatu yang luar biasa untuk Pak Kemisan sudah Pak San nggih, nyun sewu Pak San sudah menyampaikan keluh kesahnya, pengennya harapannya ya ada pengembangan sumber daya manusianya terutama ya yang memproduksi, yang menyuguhkan, yang menservis tempatnya itu ada pengembangannya. Terus juga ada pengen harapannya itu gethuk Kajar itu ada tadi dihak patenkan bahwa ini gethuk nyimut itu memang khas Kajar kan gitu. Pernah mendengar
nopo training Gus Jigang mboten Pak? Belum, Pak. Dereng nggih. Oke. Nah, ini termasuk nanti yang akan kami berikan kepada pengelola gedok yang khas, yang asli orang Kajar, termasuk karyawannya, yaitu nanti Pak, bahwa Gus Jigang ini harus melekat pada semua pengusaha yang ada di wilayah Kajar. Jadi mereka tampak perilakunya itu bagus cara menyajikannya, nyaman pembelinya dan lain sebagainya. Juga kita tidak berhenti berinovasi dengan cara ataupun belajar, dan kita akhirnya bisa memamerkan ini, menyuguhkan menjadi sebuah pekerjaan utama dagangnya nih, ngoten nggih. Itu harapannya. Ngoten nggih. Nggih, ngoten Pak San. Terima kasih banget. Ini luar biasa juga. Nah, ini teman-teman, ini merupakan khas produksinya Pak San ya. Ini namanya getuk nyimut yang akan kita patenkan menjadi paten getuk nyimut Kajar dan menjadi destinasi wisata Desa Kajar. Akan saya coba ya. Creamy banget. Harus mencoba sampai ke warungnya Pak San. Kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Desa Kajar dan Masnya selaku penyuplai kebutuhan warung-warung yang ada di Kajar. Ini kebetulan sekali kita mau nanya-nanya terkait dengan perkembangan desa wisata yang ada di Kajar. Nah, nyun sewu dengan Pak Sinten? Pak Solikin, Pak. Pak Solikin dengan Pak Koko. Pak Koko nggih. Pak Solikin, nyun sewu badhe tangklet. Setuju mboten sih nek Kajar ini menjadi lebih maju dengan desa wisatanya, angger wong kidul moro rene jajan ning kene ngoten, setuju banget. Setuju banget, Pak. Setuju banget nggih. Terus kendalane sing dirasakan Pak Sulikin selaku warga masyarakat sini sing dereng sesuai harapannya Pak Sulikin ku napa kinten-kinten? Nah, sing dereng sesuai karo harapane kula niku ora. Kamane ngoten Pak, menawi wonten kegiatan wonten kan katakanlah wonten lomba desa katakanlah. Mangke semua warung, kuliner warung Desa Kajar mengajukan masakannya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi nanti diuji oleh Bapak gitu. Bupati. Harapannya berarti kulinernya orang Kajar itu semuanya dilombakan, dikumpulkan, nanti dinilai kan begitu. Nah, ini yang terkenal teng mriki kan getuk nyimut. Getuk nyimut. Setuju mboten nek getuk nyimut itu misalnya didaftarke hak paten menjadi hak miliknya orang Kajar, bahwa getuk nyimut niku asline dari Kajar. Setuju, Pak. Dengan jenengan Pak selaku penyuplai bahan-bahan. Sangat setuju, karena sangat berpengaruh sekali dengan kerupuk. Kalau ada kuliner pasti harus ada kerupuknya. Itu ciri khas orang Kudus. Sip. Ini juga masyarakat yang salah satunya penyuplai bahan-bahan makanan terutama kerupuk juga setuju kalau Kajar lebih maju. Kajar nanti berkembang tidak hanya getoknya tapi juga dunia wisatanya. Ngoten nggih? Sebagai destinasi desa wisata yang semakin berkembang. Ngoten nggih? Harapannya niku nggih. Terima kasih Pak Sulikin dan Pak Koko atas waktunya. Oke, demikian teman-teman sekalian, ternyata harapannya sama, yaitu ada perkembangan yang secara signifikan bisa menyejahterakan lingkungan. Terutama masyarakat Kajar dan juga penyuplai bahan-bahan makanan terutama bidang kerupuk nggih Pak nggih, Pak Koko nggih. Seperti itu teman-teman, harapan ini baru harapan awal, semoga ini bisa benar-benar tercapai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.